Gula 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 gula, gula 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 gula, yang manis. Saya nggak pernah tahu untuk itu, bergulir dengan sendirinya. Jadi yang tentang kehusuan saya aja di dalam saya menyanyi. Dan kebetulan memang alhamdulillah setiap saya dapat lagu, Umi meledak, meledak, meledak begitu. Meledak kayak gituan, kayak bom. Kayak gitu. Jadi saya ngerasa waktu pas karena pengalaman tuh saya jadi dapat predikat Ratu Dangdut. Karena itu sampai 1 juta lebih waktu itu kasetnya yang terjual. Terus saya bikin Sundanya juga jalan, bikin Jawanya jalan. Malah minta orang Ambon bilang tolong dibikin bahasa Ambon, dibikin bahasa Batak. Saya bilang nggak mau saya, udah ada Sunda, ada Jawa. Ntar dia pikir saya serakah, saya nggak mau. Dan saya juga menyanyi, kenapa kalau yang lain penyanyi contoh soal si ini gitu kan nyanyinya lagunya sampai bagus-bagus gitu ya kan, jadi dia pilih dengan karakternya dia, oh ini karakter saya baru dia mau nyanyi, kalau enggak mau. Tapi kalau saya semua karakter ya, mau konyol, mau sedih, mau judes, mau apa, semua aku rangkum semua. Dan pencipta yang belum bisa nyiptain lagu, masukin lagu. Jadi saya kalau mau rekaman udah disiapin kan lagu 10 lagu. Terus saya lihat ini lagunya kok nggak enak banget ya gitu. Nggak tahu dia bukan pencipta, dia baru bikin lagu gitu-gitu aja. Tapi dia bilang udah deh kalau Elvi yang bawa insya Allah jadi enak. Jadi saya nggak bisa nyanyi pilihan, oh ini karakter saya harus ini gitu. Tapi pencipta rata-rata semua kalau mau nyiptain lagu dia selalu jadi, saya jadi inspirasinya dia untuk acuannya. Saya bisa berkarir sampai 61 tahun, ya kan? Yang kita sebetulnya nggak niat dulunya waktu saya nyumbang tuh, disuruh nyanyi, ya itu tahu tuh nyanyi kok bisa beatnya, ketukannya bener. Terus saya tahu kayak ada rasa di sini saya mesti masuk, nggak pakai disenggol, saya udah tahu kayak gitu. Nah makanya terus begitu abis saya ikut sama Abah tuh, terus langsung, Li, anak cakep nih suaranya. Ntar lain kali ada acara, bawa ya si bocah. Nah jadi akhirnya mulai deh tuh kita ngisi deh tuh pesta perkawinan, sunat apa. Cuma saya nanti kalau udah nyanyi jam 10, jam 9 nggak pulang. Karena Abah kan nerusin. Saya masuk dikasih kamar sama tuan rumah. Dikasih buku cerita, suruh bobo. Maksudnya gitu, jangan ikut begadang. Jadi masuk ke tempat tuan rumah, dikasih kamar. Jadi saya boboan di dalam kamar. Padahal kita nggak tidur, kedengeran kan musik gumbrang-gumbrang ya kan. Tapi maksudnya nggak boleh lagi biar maksudnya ngantuk nih. Soalnya bocah banget gitu ya. Dia kesian ngeliat saya kecil. Dan kurus dulu kan, saya kurus banget. Memang maka suami saya bilang di akhir umur dia bilang itu ya, Abah bilang sama anak-anaknya, dia bilang Umi itu memang jadi penyanyi emang kemauannya Allah, terciptanya di seorang penyanyi ya memang ini kehendaknya Allah. Dia bilang Umi tuh walaupun 10 tahun gak nyanyi, dia nyanyi ya begitu aja sama. Kalau kita jangan pakai setahun, kita berapa bulan gak nyanyi kita mesti benerin lagi setahun. Udah berubah lagi dia bilang gitu. Nah, saya pelajarin lagi. Biar umpama lagu udah pernah saya nyanyi, saya rekaman. Saya puter lagi lagu yang waktu itu. Saya rekaman bagaimana saya cara nyanyinya. Kayak gitu. Kalau emang oh ini, oh saya mesti racunin di sini harus lebih kayak gini gitu. Jadi memang saya selalu serius kalau untuk urusan nyanyi. Karena saya nggak mau sampai, ya kalau saya udah usaha masih tercela ya itu manusiawi ya kan, tapi tetap usaha kita tetap ada. Jadi saya nggak pernah ngentengin apa ngeyel gitu, nggak, tetap saya harus hati-hati. Jadi nyanyi tuh harus dinotasi yang benar.
gitu loh. Karena juga cara nyanyi juga kan dari ruh kita nih, dari rasa kayak gitu kan. Makanya saya asyik kalau kok saya dibilang, Umi berhenti udah tua umpamanya. Enggak, aku masih mau nyanyi. Contoh soal, saya kondangan, ada musik ya. Kan musik saya nyumbang 1 lagu, itu bisa saya nyanyi 3 lagu. Padahal nggak dibayar. Ya dikasih apa-apa nggak pernah gitu. Tapi kalau orang udah bilang, Umi lagu ini, nggak terasa. Saya ada sifat kayak gini, mau nyenengin gitu loh, supaya mereka seneng gitu loh. Nggak berasa, tinggal anak apa dia gitu. Ya ya ya. Film, film kayaknya banyak juga sih ya, ada 21 itu yang belum termasuk yang bintang tamu, itu yang ini apa, pemeran utama. Suka mungkin ya, karena memang ngerasa bahwa seni itu memang udah menyatu sama ruh saya. Jadi kayaknya perasaan kayak, padahal saya di kamar di rumah nggak pernah nyanyi loh. Nggak pernah nyanyi, beneran. Paling saya kalau udah mau nyanyi di Indosiar atau di mana, terus saya mesti nyanyi lagu apa, terus saya nyanyiin gitu, terus saya dengerin, oh ya mesti gini, terus syairnya saya dengerin, begini, good, itu aja. Tapi kalau hari-hari kali duduk masak nyanyi gini nggak pernah nyanyi. Bersyukur kau berikan aku suara seperti ini ya Allah. Jadi saya sendiri juga terbuai dengan dengar, maaf nih bukannya mutakabir, bukannya mau sombong ya Allah ya Rob. Cuma saya sendiri suka mengagumi suara sendiri gitu loh. Begitu saya tadi terlalu sulit untuk nyanyi, tapi begitu dengar hasilnya, ya Allah. Biar teknik kan, teknik bisa belajar. Tapi kalau kurnianya Allah nggak bisa dilawan sama apa-apa. Zat suaranya, performanya dia udah beda-beda banget sama yang, memang kalau mau belajar ada teknik, tapi tetap nggak bisa sama yang Allah udah tentukan itu ya, artinya yang alhamdulillah yang susah digoyahin kata orang.